Halo pemirsa, Kilas Nusantara Pagi hadir dengan membawa 3 kabar menarik dari penjuru negeri. Untuk menemani aktivitas pagi Anda di Kamis pagi di hari kedua bulan September ini. Kita awali dari inovasi teknologi yang memudahkan pelayanan publik. Pemirsa, kini Bandara Sultan Taha Jambi menerapkan validasi digital dokumen penerbangan kepada seluruh calon penumpang pesawat. Digitalisasi ini berkaitan dengan dokumen kesehatan dengan cukup menunjukkan QR Code Peduli Lindungi dari telepon pintar untuk dipindai di pintu keberangkatan. Selanjutnya, inovasi lainnya juga dilakukan oleh PT Inka Madiun, yaitu membuat museum sekaligus menyulap kereta penumpang prototipe pertama yang diproduksi PT Inka untuk dijadikan kafe dan resto. Dan saya akan mengajak Anda ke Museum Provinsi Kalimantan Barat untuk membantu menjaga dan melestarikan sejumlah alat musik tradisional yang masih tersisa. Salah satunya adalah tahar, lewat paket edukasi budaya berkelanjutan. Simak berita selengkapnya berikut ini. Bandara Sultan Taha Jambi menghadirkan inovasi dengan memaksimalkan aplikasi Peduli Lindungi. Bandara yang terletak di kota Jambi ini berhasil memadukan aplikasi Peduli Lindungi dengan AutoGate atau pintu gerbang otomatis menuju area keberangkatan. Inovasi sistem validasi digital menjadi upaya mendukung pemerintah khususnya Pemprov Jambi dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Integrasi sistem AutoGate dengan aplikasi Peduli Lindungi tersebut memungkinkan pemeriksaan dokumen secara digital sehingga menjadi efektif dan efisien. Dampaknya yaitu tidak menimbulkan kerumunan, lantaran calon penumpang cukup memindai QR Code pada aplikasi Peduli Lindungi ke AutoGate. Dan dalam hitungan detik, dokumen calon penumpang tervalidasi. Adapun hasil pemindaian akan menunjukkan 2 pilihan, yaitu layak terbang dan tidak layak terbang. Executive General Manager EGM Bandara Sultan Taha Jambi, Agus Supriyanto, pada Rabu 1 September mengatakan, validasi dokumen secara digital ini adalah yang pertama kalinya di Indonesia dan diciptakan oleh karyawan Bandara Jambi. Dijelaskan Agus, usai memindai QR Code dan dinyatakan layak terbang, calon penumpang pesawat dapat melintasi AutoGate untuk kemudian menuju meja lapor atau check-in counter, mengambil tiket masuk ke dalam pesawat atau boarding pass. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon penumpang itu diantaranya surat keterangan vaksinasi, hasil tes PCR ataupun antigen. Sementara bagi calon penumpang yang tidak dapat tervalidasi secara digital atau hasil pemeriksaan COVID-19-nya positif, AutoGate tidak akan terbuka. Penumpang pun diarahkan ke meja kantor kesehatan pelabuhan KKP untuk menjalani validasi dokumen secara manual. Gubernur Jambi Al-Haris saat hendak melakukan perjalanan ke Jakarta mencoba dan memberi apresiasi kepada manajemen Bandara Sultan Taha Jambi atas penggunaan sistem AutoGate sebagai digital validasi dokumen yang telah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Haris mengatakan, inovasi Bandara Jambi tersebut memudahkan penumpang, juga petugas dalam memantau dokumen calon penumpang tanpa menimbulkan kerumunan di pintu keberangkatan. Jadi saya tadi merasakan bahwa semuanya serba cepat ya, serba cepat dengan sistem lindung diri yang AutoGate tadi, aplikasi itu memudahkan para penumpang untuk lebih cepat mengakses sehingga masuk ke bandara dengan cepat. Kemudian petugas juga lebih mudah untuk memantau apakah dokumennya lengkap atau tidak daripada penumpang tadi. Sehingga begitu dia masuk bandara, penumpangnya merasa nyaman, petugas juga lebih cepat aksesnya, sehingga tidak terjadi kerumunan lagi. Jadi kami lakukan AutoGate, kami fungsikan sebagai digital validasi. Dan alhamdulillah integrasi ini berhasil dan ini merupakan inovasi dari Bandara Jambi yang memang lahir di sini berkat kreativitas dari karyawan putra-putri Angkasa Pura II Jambi. Seperti itu, dan ini menjadi yang pertama ya, menjadi pionir di Bandara NKRI. Agus menambahkan, bagi calon penumpang yang belum mengunduh aplikasi Peduli Lindungi ataupun yang tidak membawa telepon pintar, pihak bandara telah menyiapkan QR Code Generator, di mana calon penumpang dapat memindai QR Code Generator yang ada di bandara dengan menginput NIK KTP. Namun Agus mengimbau calon penumpang via Bandara Jambi agar mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, karena mudah dan cepat. Dari Kota Jambi, Dodi Saputra, Kantor Berita Antara, mewartakan.
PT Industri Kereta Api Inka Persero Madiun membuat terobosan baru untuk mendongkrak sektor ekonomi, yakni membuat museum sekaligus menyulap kereta penumpang prototipe pertama yang diproduksi PT Inka untuk dijadikan kafe dan resto. Hal itu sekaligus sebagai kado di HUT ke-40 PT Inka. Senior Manager PKBL, CSR dan Stakeholder Relationship PT Inka, Bambang Ramadiarto mengatakan, museum kafe dan resto yang diberi nama Arum Dalu itu lokasinya berada di kompleks gedung PT Inka bagian depan. Bambang berharap inovasi ini mampu mendongkrak roda perekonomian yang sempat tersendat dampak dari pandemi COVID-19. Selain itu juga sebagai bentuk dukungan PT Inka selaku BUMN untuk menciptakan destinasi wisata baru di wilayah setempat. Kafe ini berfungsi juga untuk tempat belajar, selain untuk kafe dan resto. Jadi orang yang tamu-tamu kami yang untuk pendidikan itu nanti akan mampir dulu di ruang aula kami, nanti bergantian masuk ke dalam sini. Di dalam sini ada tempat bioskop atau mini teater untuk yang berisi film-film atau video tentang sejarah perkeretaapian maupun teknologi perkeretaapian. Bambang menambahkan di dalam kafe dan museum itu nantinya akan ada fasilitas yang disediakan PT Inka, mulai dari mini bioskop, TV layar sentuh, yang isinya dikombinasikan dengan video-video tentang sejarah perkeretaapian Indonesia, termasuk ilmu dan inovasi tentang perkeretaapian yang selama ini telah dibuat PT Inka. Selain itu juga terdapat maket atau miniatur kereta. Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam rangka menjaga dan melestarikan alat musik tahar sebagai salah satu alat musik tradisional yang masih tersisa, Museum Provinsi Kalimantan Barat kembali melakukan edukasi terukur melalui program kebudayaan berkelanjutan untuk masyarakat umum. Tahar merupakan alat musik berbentuk bundar dengan gendang kulit pada permukaan yang lebih lebar ini secara umum digunakan oleh suku Melayu di Kalimantan Barat untuk mengiring berbagai acara tertentu, diantaranya upacara tradisi lokal, keagamaan, hingga prosesi pernikahan. Kepala Subtata Usaha Museum Kalimantan Barat, Suhardi, Rabu siang mengatakan selain sebagai wujud mempertahankan warisan leluhur, kegiatan yang dilaksanakan merupakan upaya akselerasi pengenalan kembali alat musik tahar kepada generasi penerus. Kita ini tujuannya itu pertama untuk memasyarakatkan budaya Kalimantan Barat ya, kaitan dengan alat musik tradisional yang kebetulan museum itu mengkoleksi beberapa alat musik tradisional seperti tahar ini. Suhardi menambahkan, alat musik tahar dimainkan secara kelompok. Jika disajikan secara lengkap, tabuhannya selaras dengan syair atau lantunan yang mengandung pesan agama atau bersifat membangkitkan semangat. Secara khusus, tradisi ini tidak boleh hilang dari bumi Katulistiwa. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, 3 kabar penuh inovasi tadi kami harap dapat menyegarkan pikiran dan semangat Anda. Terus semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Isi hari dengan kegiatan positif dengan hal yang bermanfaat. Kilas Nusantara akan kembali siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan 3 kabar terbaru lainnya. Sampai jumpa.